Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan akhwat sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai pengajian kita yang baru, membahas kitab terbaru. Setelah sebelumnya kemarin kita sudah selesai, alhamdulillah, membahas kitab Silsilah Rosail ya. Itu setahun mungkin ada ya. Selesai dari awal sampai akhir kita sudah bahas semua. Kita pada malam hari ini akan memulai kitab yang baru yang berjudul Syarah Usul Ats-Tsalatsah. Syarah mengenai usul salasah, yaitu 3 prinsip dasar yang wajib atau hendaknya diketahui oleh setiap muslim. Ya. Tulisan dari Syekh Muhammad Ibn bin Wahab rahimahullahu ta'ala. Ya. Baik. Ini afwan, saya baru sehat, gitu, jadi suaranya agak kurang bagus, kurang kuat, karena masih agak-agak lemas sedikit gitu ya. Mohon dimaafkan ya. Baik. Sebelum kita masuk pada kitab yang akan kita bahas, kita akan pakai syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Kita sebelumnya akan membahas tentang muqaddimah atau pengantar dari kitab ini. Nah, muqaddimahnya akan saya ambil dari tulisannya Syekh Shalih Fauzan ya. Supaya kita tahu dulu ini kitab ini mau bahas apa sih. Kemudian bagaimana pentingnya kitab ini. Kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarhi. Muqaddimah pengantar asyarhi, penjelasan dari kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Biasa pengantar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita, Nabi Muhammad, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, semuanya. Waba'du. Ya. Jadi kalau lafal salawat dan salam itu hanya boleh ditujukan kepada Nabi. Kepada Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Kepada selain Nabi, itu hanya boleh pakai kata-kata wa gini dan ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita dan kalau misalkan salawat dan salam kepada keluarganya begitu sendiri itu tidak boleh ya. Kalau pakai dan pakai wa ala alihi wa sahbihi ajmain itu boleh gitu ya. Kemudian kata beliau fa baina aidina hadir risalah. Fabaina aidina, di hadapan kita sekarang hadir risalah. Ada tulisan singkat ini. Apa itu? Risalatu Salasatil Usul. Risalah yang judulnya Salasatil Usul. Ini jangan sampai lupa ya. Nanti kita udah ngaji lama, kowe ngaji apa? Kitab apa judulnya? Gitu kan. Pokoknya tauhid itu. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi judulnya Salasatil Usul atau Al-Usul As-Salasah. Ya, itu biasa ya. Jadi kalau kitab itu punya beberapa judul itu biasa. Karena kadang dulu penulisnya begitu ya, memberinya judul yang kadang-kadang beda-beda ya. Tapi intinya sama. Salah satu usul atau al-usul as-salasah
artinya adalah 3 landasan pokok, 3 usul, 3 dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Jadi judul kitabnya itu. Di hadapan kita sekarang yaitu kitab Risalah Salasatil Usul. Wahia, dan dia adalah risalatun jalilatun muhtasaratun. Risalah, tulisan yang jalilah, yang bagus, yang apik gitu, muhtasar, tapi ringkas. Muayyadatun bil adillati min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dipenuhi, dikuatkan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini ringkas gitu ya. Bagus, ringkas, dan isinya banyak dalilnya gitu. Nah, karena banyak dalilnya ini, maka kadang bagi orang awam bacanya itu agak bosen gitu. Kitab ini kan sudah populer gitu ya. Ini sudah banyak diterjemahkan, kemudian syarahnya pun banyak terjemahannya. Tapi kadang orang bacanya itu nggak ngeh dan nggak mudeng. Kenapa? Karena isinya banyak dalil dan agak sulit gitu. Makanya diperlukan syarah, gitu. Diperlukan penjelasan dari ulama yang lain. Kemudian wahadi risalatu fi aslin adimin min usulil Islam. Dan risalah ini, tulisan ini, itu fi aslin adimin, membahas tentang asal. Asal itu pondasi ilmu usul, ilmu dasar adimin, yang agung, yang mulia, min usulil Islam, dari ilmu-ilmu usul dalam Islam. Apa itu ilmu usul? Kalau disebut kata aslun atau usul, itu kalau bahasa para ulama itu mereka menerjemahkan ma yubna alaihi ghairuhu. Ya, aslun, kata-kata aslun, nih bisa dilihat nih, aslun. Mereka menerjemahkannya sebagai ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang dibangun pada sesuatu tersebut itu hal-hal yang lain, berarti pondasi. Ma yubna alaihi ghairuhu. Sesuatu yang lain dibangun pada asalnya, pada asal tersebut, pada asas tersebut. Jadi dalam Islam itu kita akan mengenal beberapa ilmu usul atau ilmu pokok, ilmu pondasi. Di dalam bahasa Arab itu ada nahwu, shorof. Di dalam ilmu tafsir kita mengenal ada usul tafsir. Di dalam ilmu fikih kita mengenal ada namanya ilmu usul fikih. Di dalam ilmu yang lain itu mereka akan, para ulama akan meletakkan ilmu usul di sana. Ilmu pokok, ilmu dasar, ilmu pondasi yang mana nanti di atas ilmu usul ini, ilmu pondasi ini itu dibangun keilmuan yang lain. Min usulil Islam, dari ilmu-ilmu usul Islam. Jadi ilmu ini atau risalah ini, tulisan ini membahas tentang ilmu paling dasar dalam Islam. Itu apa? Wahwal akidah, yaitu akidah. Kalau ada ilmu usul tafsir, ada ilmu usul fikih, nah ini usul akidah. Jadi dasarnya akidah. Sebelum kita membahas tentang akidah, karena akidah itu lingkupnya luas ya. Kalau bahasa kerennya itu ilmu teologi gitu ya. Nah, ilmu akidah ini nanti berjenjang sama dengan ilmu-ilmu yang lain, sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi ini adalah pokoknya, pondasi dasarnya. Wa kanal ulama, dan para ulama dulu yahtamuna bihadil mukhtasarat. Mereka yahtamuna, mereka perhatian, mereka begitu concern bihadil mukhtasarat, dengan ilmu ringkas ini, dengan kitab yang ringkas ini, yaitu usul salasah ini. Yu'allifunaha, mereka menulis ulang kitab ini. Jadi mereka biasa menyalin gitu ya. Kalau zaman dulu para ulama itu kalau mereka belajar itu biasanya mereka akan melalui proses yang namanya nyalin kitab. Mereka itu biasa nulis ulang kitab-kitab para ulama yang ringkas-ringkas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguatkan fondasi ilmu yang ada pada diri mereka. Jadi para ulama itu mereka perhatian dengan kitab ringkas ini, yu'allifunaha, mereka menulis ulang, wa yat'abuna ala ikhtisariha wa tahdibiha. Dan mereka pun yat'abun, mereka berlelah-lelah, capek
capek-capek alah pisoriha untuk meringkasnya. Tuh. Jadi meskipun kitab ini mukhtasar, itu ada juga yang ringkas lagi gitu. Jadi diringkas, udah ringkas diringkas. Wa tahdhibiha, dan ada juga yang mentahdhib. Tahdhib itu kalau bahasa kita itu disusun ulang. Disusun ulang itu apa? Disunting ya, disunting. Jadi para ulama itu mereka perhatian dengan kitab ringkas ini. Ada yang nulis ulang, disalin, kemudian capek-capek ada yang ringkes, ada yang mentahdhib, menyunting, menyusun ulang, susunannya itu diperbagus. Kenapa? Karena kan namanya tulisan orang dulu ya, tulisan ulama-ulama abad-abad dulu, itu kadang kalau dibawa ke abad sekarang itu bahasanya itu agak susah gitu. Makanya ada yang mentahdhib, ada yang menyunting supaya orang sekarang itu lebih gampang untuk memahaminya. Tsumma yuhaffidunaha. Kemudian mereka menghafalkannya li thalabatihi, untuk santri-santri mereka. Supaya apa? Litabqa usulan indahum. Supaya kitab ini tetap menjadi usul, menjadi pondasi, menjadi ilmu dasar indahum di sisi para santri, wadakhiratan, dan menjadi simpanan yastafiduna minha, yang mereka bisa ambil faedah darinya, wa yufiduna minha, dan bisa mereka memberikan faedah dari kitab tersebut. Jadi itu sekilas tentang pentingnya kitab ini. Jadi para ulama itu sudah dari dulu perhatian terhadap kitab ini. Mereka menyusun ulang, mereka menulis, mereka meringkas, mereka mentahdzib, bahkan ada yang mensyarah. Nah, ini salah satu syarahnya. Syarahnya itu apa ya? Tulisan penjelasannya gitu ya. Wal buda'ata bihadil mukhtasarat hiyal asasu li talabatil ilmi, dan buda'ah, dan memulai bihadil mukhtasarat, dengan kitab-kitab ringkas, hiyal asasu, itu adalah asas, pondasi dasar li talabatil ilmi, bagi para penuntut ilmu, bagi para pelajar. Jadi kalau kita ini kan pengantar ya gitu ya, pengantar sebelum kita memulai belajar kitab. Nah, seorang santri itu kalau mau belajarnya itu bagus, kemudian terarah, kemudian punya fondasi, dan pandangannya, pengetahuan di dalam kepalanya itu enggak lompat-lompat, enggak sepotong-sepotong, dia harus memulai dengan ngaji kitab-kitab ringkas, dengan kitab-kitab mukhtasar. Maka para ulama itu biasa mereka memulai belajarnya itu dari kitab-kitab ringkas. Contoh misalkan, kalau di dalam ilmu nahwu kita mengenal adanya Muqaddimah al-Ajurumiyah yang kita belajari ya, di santri-santri yang belajar bahasa Arab ya. Kita belajar Muqaddimah al-Ajurumiyah. Kita belajar tentang bahasa Arab yang paling dasar. Makanya disebut Muqaddimah, pengantar. Ya, Muqaddimah al-Ajurumiyah. Itu ilmu nahwu. Kemudian di ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu banyak sekali ilmu kitab-kitab ringkasnya, baik yang ditulis oleh ulama kontemporer maupun ulama-ulama zaman dulu. Ulama kontemporer salah satunya Syekh Utsaimin punya kitab yang judulnya Ilmu Usul Fikih. Kemudian Syekh Muhammad Hasan Hito juga punya ilmu tentang pengantar memahami usul fikih. Syekh Muhammad Hasan Hito ini beliau ulama dari Suriah yang bermadhab Syafi'i. Nah, ulama sekarang. Nah, beliau juga punya itu kitab-kitab seperti itu. Itu dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu usul tafsir juga begitu. Itu banyak sekali. Jadi kitab-kitab mukhtasar itu biasanya dipelajari di awal. Supaya apa? Supaya orang itu punya pemahaman yang utuh. Bahkan di kuliah pun begitu ya. Di kuliah itu kita dulu belajar ya pengantar dulu kan, nggak langsung ke buku-buku yang tebal. Ilmu ekonomi ada pengantar ilmu ekonominya, ilmu politik ada pengantar ilmu politiknya, karena saya dari FISIP gitu ya. Nah, begitu juga dengan ilmu agama. Ilmu agama supaya orang itu pemikirannya atau pemahamannya itu nggak lompat-lompat, nggak sepotong-sepotong, itu belajar dengan kitab mukhtasar, kitab ringkasan. Kalau sudah belajar kitab ringkasan, sudah ada pengantarnya, insya Allah nanti kalau mau masuk ke dalam
ilmu tersebut lebih dalam lagi, itu akan lebih mudah. Maka kata beliau, fatalibul ilmi yabda'u bita'allumi syai'an fa syai'an. Maka seorang santri itu yabda'u, memulai bita'allumi, belajar syai'an fa syai'an, sedikit-sedikit. Jangan langsung sekaligus jebret. Makanya para ulama mengatakan, man romal ilma jumlatan zahabal anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu secara sekaligus, maka ilmu tersebut akan hilang sekaligus juga. Kalau bahasa kita itu SKS gitu ya, sistem kebut semalam. Ya besoknya masih ingat, tapi besoknya habis itu ya lupa. Ya khudu min mabadi'il ilmi wa usulihi. Yang dia ambil min dari mabadi, awal ilmu, dasarnya, pondasinya, wa usulihi, dan pondasinya. Wa tadarraju fihi. Kemudian tadarruj, naik sedikit-sedikit. Nah, itu adalah metode belajar di mana-mana begitu ya. Makanya ini salah satu keutamaan ngaji kitab. Meskipun nggak harus semua orang ngaji kitab ya. Nggak seharus semua orang itu belajar seperti itu tuh nggak harus. Makanya jangan dicela, kok ngajinya karu-karuan gitu. Enggak. Jangan sampai seperti itu. Orang boleh aja ngaji tematik itu nggak ada masalah. Yang penting dia tahu diri kan gitu kan. Yang penting dia tahu diri, tahu menempatkan dirinya di mana. Nah, kalau orang mau belajar secara serius, maka dia hendaknya belajar dengan terarah, dengan kitab-kitab ringkas dulu, dengan mabadi. Kalau di pesantren tradisional itu ada namanya mabadi. Mabadi itu awal ya, dasar. Mabadi fikih, mabadi nahwu. Itu sebelum mereka belajar ke kitab induk langsung, itu ada pengantarnya. Jadi pengantarnya pengantar. Nah, baru tadarruju fihi, baru naik. Tadarruj itu naik sedikit-sedikit, step by step. Nah. Kemudian fahadil muhtasarat thoriqul mutawwalat. Maka kitab-kitab ringkas itu adalah thoriqul mutawwalat, jalan untuk memahami kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang besar. Makanya saya kadang-kadang lucu juga, misalkan di di kalangan awam, kemudian kitab-kitab mutawwalat itu diterjemahkan. Ya itu mungkin untuk memudahkan nggak ada masalah ya. Cuma itu menjadi menjadi bumerang juga. Kenapa? Karena orang awam akhirnya bisa mengakses kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab induk, kitab-kitab besar. Contoh kitab induk, kitab besar apa? Misalkan syarah Sahih Bukhari. Kita kenal terkenal Fathul Bari. Fathul Bari diterjemahkan. Fathul Bari yang mana orang kalau mau baca itu butuh ilmu alat sekian belas gitu. Jadi kalau mau baca itu saja, itu harus menguasai beberapa disiplin ilmu, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kitab-kitab besar, kitab-kitab tulisannya Ibnu Hajar al-Asqalani yang mensyarah kitab Sahih Bukhari sekian puluh jilid, mungkin 27 jilid atau sekian puluh jilid, itu diterjemahkan. Dan orang awam yang nggak ngerti usul fikih, yang nggak ngerti usul tafsir, yang nggak ngerti bahasa Arab, kemudian bisa mengakses. Ketika diakses, kemudian dia bilang, iya saya baca di Fathul Bari. Dia bilang begitu. Nah, itu salah satu, menurut saya, itu salah satu keutamaan, salah satu kesalahan. Salah satu kesalahan. Kenapa? Karena akhirnya kitab-kitab yang harusnya bisa diakses cuma oleh para ulama, sekarang orang awam yang nggak ngerti apa-apa juga bisa mengakses. Itu salah satu dampak negatif dari kitab-kitab mutawwalat yang diterjemahkan. Padahal sebelum memahami kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang panjang, yang lebar, harus seorang itu belajar mukhtasar dulu. Dia mau baca kitab Sahih Bukhari, Sunan Tirmidzi aja belum pernah khatam. Benar-benar Sunan Tirmidzi. Mustalahul hadis nggak ngerti kan gitu kan. Mustalahul hadis itu apa? Ya karena nggak pernah belajar jadi nggak tahu. Usulul hadis juga, ulumul hadis juga nggak ngerti. Nah, maka itu adalah bukan metodenya para salaf. Metodenya para salaf itu memahami mukhtasar dulu, baru mutawwalat, kitab-kitab yang panjang. Fala yumkinu an tufhamal mutawwalat, maka tidak mungkin al-mutawwalat, kitab-kitab yang panjang, yang pembahasannya melebar, itu dipahami illa kecuali ba'da fahmil mukhtasarat, setelah memahami kitab-kitab ringkas wa tadarruju minha, kemudian naik sedikit-sedikit dari kitab mukhtasar tadi.
Jadi awal-awal jangan langsung belajar kalau dalam ilmu nahwu misalkan. Awal-awal jangan langsung belajar Alkitabnya Sibaweh gitu kan. Orang apa namanya muyasar aja belum khatam gitu kan. Orang jurumi aja belum khatam gitu. Wa tadarruji minha syai'an fa syai'an. Kemudian dia naik sedikit sedikit. Walihada qalu fi makna qaulihi ta'ala, oleh karena itulah para ulama mengatakan di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, walakin kunu rabbaniyina, dan akan tetapi kunu jadilah kalian rabbaniyin, ulama-ulama yang rabbani. Nah, para ulama mengatakan rabbaniyin itu apa sih? Kalau kita buka di tafsir Jalalain, nah, tafsir Jalalain ini tafsir ringkas nih. Bagus untuk pemula. Untuk pemula kalau mau belajar tafsir, tafsir Jalalain atau tafsir Muyasar kalau yang kontemporer. Nah, di dalam tafsir Jalalain, Rabbaniyin ini diterjemahkan sebagai ulama amilin mansubina ila Rabb. Ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, jadilah kalian ulama-ulama yang Rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab. Kenapa? Karena kalian tu'allimun alkitab, mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan karena kalian mempelajari Alkitab. Maka di sini kita lihat Syekh Fauzan menerjemahkan, mentafsirkan Rabbaniyin itu apa? Inna Rabbaniyina, sesungguhnya ulama-ulama Rabbani, hum mereka alladzina adalah orang yang yabda'una bisighari masailil ilmi qabla kibarihi. Mereka adalah orang yang yabda'un, memulai bisighari masailil ilmi, dengan permasalahan atau masail ilmu-ilmu yang kecil, yang sederhana, yang ringkas, qabla sebelum kibarihi, sebelum mereka membahas ilmu-ilmu yang besar, yang luas, yang cakupannya itu panjang sekali lebar. Yurabbuna anfusahum wa tullabahum ibtida'an min masailis saghirati ila masail kabirati. Yurabbuna, mereka mentarbiyah, mendidik anfusahum, diri mereka, wa tullabahum, dan santri-santri mereka, ibtida'an, di awal belajar, minal masailis saghirah, minnya ini kebanyakan, dari permasalahan-permasalahan ilmu yang kecil, yang sederhana, ila masailil kabirah, kemudian membahas terus naik-naik kepada permasalahan-permasalahan atau pembahasan-pembahasan ilmu yang besar dan kompleks. Jadi jangan tiba-tiba langsung dikasih permasalahan yang kompleks. Contoh permasalahan kompleks dalam ilmu akidah itu apa? Contohnya dalam permasalahan asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu permasalahan kompleks. Ini saya kasih tahu. Jadi membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah itu adalah permasalahan yang berat. Nggak semua orang bisa masuk ke dalam pembahasan itu. Apalagi sudah menyangkut ketika apakah nama-nama dan sifat-sifat Allah ini harus ditakwil atau diterima sebagaimana adanya, bagaimana cara mentakwilnya kalau nanti ada yang ditakwil, dan bagaimana cara menerjemahkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu permasalahan kompleks. Makanya di sini itu saya tidak mengajarkan kitab-kitab tentang asma wa sifat dulu sebelum kita selesai membahas tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah. Jadi kalau kita sudah belajar bagaimana mentauhidkan Allah, baru nanti kita akan belajar bagaimana kita ini memahami nama dan sifat-sifat Allah. Jadi begitu ya. Wa hadza syai'un tabi'i, dan yang namanya mentarbiyah diri sendiri, kemudian para santri dari permasalahan-permasalahan yang sederhana, yang kecil, sederhana kepada permasalahan yang kompleks, ini sesuatu yang tabi'i, sesuatu yang tabiat. Orang belajar itu semuanya seperti itu, gitu ya. Di anna kullal asya'i, karena segala sesuatu tabda'u min usuliha wa asasatiha. Semuanya itu dibangun, dimulai dari usulnya, dari pondasinya, dan dari asasnya. Tuma kemudian takburu, kemudian menjadi besar, wa ta'dhamu ba'da dzalik, dan membesar. Jadi orang di mana-mana belajar begitu ya, namanya belajar dari SD ya, dari TK gitu. Anak TK nggak mungkin dikasih
permasalahan-permasalahan yang kompleks itu nggak mungkin. Kemudian anak SD itu nggak bisa dikasih pelajaran anak kuliahan gitu, S2, S3 gitu nggak mungkin. Semuanya seperti itu. Makanya orang ngaji itu juga harusnya seperti itu. Orang belajar Islam itu juga harusnya seperti itu. Kenapa? Karena Islam ini agama ilmu. Agama yang dibangun di atas ilmu. Maka ilmu Islam itu ilmu yang kokoh sebenarnya. Orang kalau mau menggoyang ke agama Islam itu nggak bisa. Kenapa? Karena agamanya itu dibangun di atas pengetahuan yang sudah terstruktur, sudah rapi, sudah terbangun 14 abad lamanya gitu. Dan orang nggak mungkin kemungkinan tiba-tiba Islam itu kan gitu-gitu aja, enggak. Islam itu kompleks dan isinya itu luar biasa. Kalau kita mengarungi gitu, mempelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam Islam, kita akan tahu bahwasanya Islam itu memang sebuah agama yang terbangun secara kokoh dan nggak bisa digoyang gitu. Keilmuannya itu sudah mantap dan matang, teruji selama belasan abad gitu ya. Teruji selama ribuan tahun. Maka orang belajar Islam pun seperti itu. Hendaknya kalau dia mau masuk pada satu cabang ilmu, dia pelajari dulu yang paling dasar. Nah, kalau mau belajar akidah, nah inilah kitab yang salah satu kitab paling dasar dalam permasalahan akidah, kitab yang akan kita pelajari nanti. Baik, kita lanjutkan. Fa ammal ladzi yahjumu 'alal ilmi hujuman min a'lahu. Adapun orang yang yahjumu, hujum itu menyerang gitu ya. Langsung nerjang alal ilmi kepada ilmu hujuman min a'la. Secara sekaligus langsung dari yang paling atas. Saya jenius gitu kan. Enggak perlulah namanya belajar bertahap gitu, nggak perlu buang-buang waktu, langsung aja kalau mau belajar akidah langsung kitab-kitab yang besar. Kalau mau belajar nahwu saya pakai langsung kita Alkitabnya Sibawayh gitu kan, atau Alfiyahnya Ibnu Malik gitu kan. Hujuman min a'lah, langsung dari atasnya. Fahada yats'abu, maka ini cuma bikin capek, wala yahsulu ala syai'in, dan tidak akan memperoleh apa-apa, nggak dapat apa-apa, capek doang. Bainamal ladzi yabda'u minal usuli wa yatadarruju hada huwa alladzi bismillah yasiru matariqis sahih wal ittijahis salim. Dan orang yang yabda'u memulai minal usul dari pondasinya, dari dasarnya. Wa yatadarruju hada, dan naik sedikit demi sedikit, huwaladzi, itulah orang yang biiznillah, dengan izin Allah, yasiru berjalan ma'at thariqis sahih, di atas jalan yang benar, wattijahis salim, dan dengan arah yang selamat. Nah, ini yang namanya ngaji terarah. Jangan sampai kita sudah lama ngaji, sudah lama ikut hijrah gitu kan ngaji, kemudian nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ngajinya tanpa arah. Karena ngajinya tanpa struktur dan tanpa arah. Ya, kamu selama ini ngaji, pokoknya ngaji gitu. Sudah khatam kitab apa aja nggak tahu gitu kan. Nah, itu sesuatu yang sangat disayangkan ya. Capek-capek ngaji tapi belum pernah menghatamkan satu kitab pun. Kamu dalam permasalahan akidah selesai kitab apa? Nggak tahu. Dalam nahwu selesai apa? Nggak tahu. Fikih selesai apa? Nggak tahu. Nah, itu bahaya sekali ya. Makanya insya Allah nanti di bulan-bulan ini ya, kita juga akan memulai untuk belajar fikih dengan kitab yang paling dasar juga. Insya Allah saya akan bahas, karena saya sendiri bermadzhab Syafi'i gitu, kita akan bahas kitab fikih yang paling dasar dalam madzhab Syafi'i. Yang nggak ke Fathul Qorib, nggak. Fathul Qorib itu agak di atas. Kita turun sedikit, yaitu pakai Safinatun Najah. Nah, jadi nanti kita akan bahas di fikih pun kita akan ngaji dari kitab yang paling dasar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Kemudian Syekh Fauzan membawakan dalil tentang bahwasanya orang itu belajar itu hendaknya dari pintunya, dari awalnya, jangan langsung dari atas, dari atap. Beliau membawakan surat Al-Baqarah ayat 189.
Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad anil ahillah, tentang hilal. Hilal atau ya bulan, bulan. Kul katakanlah hiya mawaqitu linnas. Katakanlah bulan itu mawaqitu linnas, adalah tanda waktu bagi manusia. Wal haji, dan tanda waktu untuk haji. Walaisal birro, dan bukanlah kebijakan, kebajikan, bukanlah amalan perbuatan yang baik itu bi antatul buyuta min zuhuriha. Kalian mendatangi rumah min zuhuriha, dari atapnya. Ya, dari ya, jadi yang namanya amal baik itu bukan mendatangi rumah dari atapnya. Meskipun nanti ayat ini sababun nuzulnya beda gitu. Cuma sama Syekh Shalih Fauzan ini dijadikan dalil bahwasanya yang namanya kalau mau mendatangi sesuatu dari pintunya, jangan dari atap. Walakin nal birro, akan tetapi yang namanya kebijakan, keamalan baik itu manittaqo, adalah orang yang bertakwa. Waktul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah itu dari pintunya. Nah, ini syahidnya nanti di sini. Haulai, mereka sa'alu anil ahillah, mereka bertanya tentang hilal, tentang bulan. Limada, kenapa sih bulan itu? Mereka tanya. Limada, kenapa? Yabda'ul hilalu, bulan itu dimulai sogiron, dalam keadaan kecil. Tumayak buru, kemudian menjadi besar dan besar. Ya, kita lihat ya, namanya bulan itu kan begitu. Di awal itu kalau mau masuk bulan Syawal itu kan hilal itu selalu dicari. Kenapa? Karena tipis, nggak kelihatan. Kenapa hilal itu dimulai sogiron, kecil tipis. Summa kemudian yakburu, dia menjadi besar. Summa yakburu, kemudian membesar. Hatta yatakamala, kemudian menjadi bulat sempurna. Summa yasghuru hatta yauda hilalan. Kemudian menjadi kecil lagi, kecil-kecil sampai kemudian jadi hilal lagi. Kenapa gitu kan? Ini ditanyakan oleh para sahabat dulu. Nah, mereka bertanya ke itu kenapa? Karena bulan itu nggak kayak matahari ya. Matahari itu tiba-tiba langsung besar jebret gitu kan. Udah begitu aja sepanjang tahun. Kalau bulan kan enggak. Bulan itu kecil dulu, kemudian besar, kemudian ngecil lagi. Nah, mereka bertanya tentang itu. Fa'ataballahu alaihim. Maka Allah menegur mereka. Allah tegur. Wawajjahahum ila su'ali. Wawajjahahum, dan Allah arahkan mereka ila su'ali, untuk bertanya amma yanfa'uhum, terhadap hal yang bermanfaat kepada mereka. Kan mereka kan nanyanya, mereka bertanya tentang bulan. Nah, kul katakanlah dia mawaqitu linnas. Allah nggak bilang, ya kenapa bulan itu kecil kemudian besar kemudian menjadi kecil lagi. Oh, gara-gara kena sinar matahari. Ya, mereka belum ngerti zaman itu. Nah, Allah langsung arahkan mereka untuk bertanya kepada sesuatu yang bermanfaat. Kul hiya mawaqitu linnas. Makanya Allah langsung arahkan, katakanlah itu adalah mawaqit, tanda-tanda waktu linnas, untuk manusia, wal haji, dan tanda waktu untuk melaksanakan haji. Wa an ya'tul buyutal ilmi min abwabiha, dan supaya mereka mendatangi rumah ilmu dari pintunya, jangan dari atapnya. Kemudian amma su'alu anil hilali wa ahwalihi wa sigharihi wa kibarihi. Adapun bertanya tentang bulan itu sendiri dan keadaannya, kenapa jadi kecil, kemudian gede, kemudian kecil lagi, fahada la faidata lahum fihi. Maka itu nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya untuk mereka. Iya, faedahnya apa? Oh, gara-gara ini begini-begini. Terus zaman itu kemudian tahu itu apa gitu faedahnya? Kan nggak ada kan? Balil faidatu hiya an yas'alu amma yahtajuna ilaihi. Bal, akan tetapi faedah itu adalah an yas'alu amma yahtajuna ilaihi, supaya mereka bertanya terhadap sesuatu yang mereka butuhkan. Itu apa? Wa huwa ma'rifatu fawaidil ahillah. Itu mengetahui faedah kenapa sih hilal itu kemudian awalnya kecil, membesar, kemudian jadi kecil lagi. Walihada oleh karena itulah Allah berfirman, kul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah dia adalah mawaqit, tanda-tanda waktu bagi manusia. Bayyana lahum fawaidaha, Allah jelaskan kepada mereka
faedah dari hilal tersebut. Wahya annallaha ja'alaha mawaqita linnas, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan tersebut mawaqita linnas sebagai tanda waktu bagi manusia, ya'rifuna biha, supaya manusia itu bisa mengetahui dengan sebab bulan tersebut al ibadat, waktu-waktu ibadah. Kapan dimulainya Ramadan, kapan dimulainya bulan haji, kapan dimulainya Dzulhijjah gitu kan, kapan dimulainya bulan-bulan yang lain. Supaya mereka tahu. Kenapa? Karena dalam Islam kan kita ngitungnya bulan ya, bukan ngitung matahari. Wal muamalat, dan tentang muamalat. Tentang muamalat itu apa? Tentang kapan sih masa idahnya si perempuan gitu. Karena yang dihitung adalah bulan bulan dalam komariah, bukan syamsiah. Wal ajal, dan ajal. Ajal itu batasan-batasan waktu, ghairu dzalik, dan yang lainnya. Jadi itulah fungsi bulan. Kita nggak penting gitu, nggak terlalu penting, kita nggak tahu bulan itu jadi besar itu karena ini, karena itu nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting. Itu kalau mau jadi ilmuwan IPA ya mungkin penting gitu kan, tapi bagi kita itu nggak terlalu penting. Makanya fa'arsyadahum, maka Allah bimbing mereka ila fawaidil ahillah, untuk mengetahui faedah hilal itu apa. Langsung dikasih tahu. Walam yujibuhum an su'alihim an haqiqatil ahillah. Dan Allah tidak menjawab tidak menjawab mereka tentang pertanyaan mereka terhadap hakikat bulan itu sendiri. Kan ditanyanya bulan. Kenapa Allah jawabnya itu? Karena yang bermanfaat itu. Li'annahu laisa lahu fi dzalika faidatun. Karena nggak ada bagi para sahabat ketika itu faedah untuk mengetahui bahwasanya bulan itu sebabnya jadi kecil, awalnya kecil kemudian membesar, itu nggak ada faedahnya. Waliwajihahum ila ma yanbaghi an yas'alu anhu, dan Allah arahkan mereka kepada sesuatu yang yanbaghi, hendaknya an yas'alu anhu, mereka tanyakan. Apa itu? Wahwa abwabul ilmi, yaitu tentang pintu-pintunya ilmu. Makanya tadi bunyi ayatnya gimana tadi? Ya. Walaisal biru anta tu buyuta min zuhuriha. Ya, bukanlah yang dimaksud dengan kebagusan, kebaikan itu kalian datangi rumah min zuhuriha, dari atasnya langsung. Nah ini sama saya Soleh itu langsung diterjemahkan bahwasanya orang kalau mau belajar itu juga begitu. Jangan kamu masuki rumah ilmu itu dari atapnya. Mau belajar nahwu langsung masuk atapnya gitu kan. Mau belajar akidah dari atapnya, mau belajar tafsir dari atapnya, mau belajar tajwid dari atapnya. Enggak. Itu bukan kebijaksanaan, itu bukan kebaikan. Akan tetapi yang namanya kebaikan itu masuk dari pintunya. Begitu juga orang kalau mau belajar. Kalau mau belajar itu apa? Ya datangi rumah ilmu itu dari pintunya. La duhurul ilmi, bukan dari atapnya ilmu. Wal masailul fuduliyatu, dan permasalahan-permasalahan fuduliyah, permasalahan-permasalahan remeh, permasalahan-permasalahan receh, allati yang la yahtajuna ilaiha, yang mereka tidak butuhkan. Jadi sama Allah langsung dikasih bimbingan. Kamu kalau mau nanya jangan permasalahan yang remeh gitu kan. Bulan itu buat apa kamu tahu? Dia membesar dari kecil kemudian membesar. Yang penting kamu tahu faedahnya. Ini loh faedahnya bulan. Jadi langsung Allah bimbing untuk sesuatu yang mereka butuhkan. Wa inihtaju, meskipun mereka butuh kepada masail fuduliyah ilaiha fahiya hajatun qalilatun, maka itu kebutuhan yang qalilah, yang sedikit, bukan permasalahan atau kebutuhan yang besar. Ya. Baik. Itu tentang pengantar dari kitab ini, pengantar dari kitab ini. Jadi ada beberapa faedah dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengantarnya saya Soleh tadi ya. Yang pertama adalah akidah itu salah satu adalah ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Jadi akidah adalah ilmu yang paling penting dan paling utama untuk dipelajari. Dan akidah sebagaimana ilmu-ilmu Islam yang lain punya ilmu usulnya, punya ilmu dasarnya, punya kitab ringkasan yang paling dasar
untuk dimasuki. Jadi kalau ilmu itu diibaratkan sebuah rumah, maka kitab ini adalah pintu masuknya. Kitab ini yang akan kita bahas adalah pintu masuk. Nah, jadi yang kedua yang bisa kita ambil faedah, namanya orang belajar itu bertahap. Namanya orang belajar itu bertahap, sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita belajar itu langsung ambil jebret. Dan bertahap itu butuh kesabaran. Orang belajar itu harus sabar, sedikit-sedikit, kemudian naik sedikit, kemudian setelah itu, setelah paham, nanti bisa ditambah lagi. Nah, itu cara orang belajar. Di mana-mana begitu. Kita sekolah pun begitu. Kita TK dulu, kalau nggak TK mungkin SD gitu kan. SD, SMP, SMA, baru kuliah gitu kan. Nggak ada kemudian tiba-tiba orang jadi langsung kuliah gitu. Dari lahir kemudian kuliah S3 itu nggak ada. Semua itu ada jalurnya, ada jenjangnya, dan itu sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang tabiat. Semua orang itu mengalami itu. Maka orang belajar agama pun seperti itu. Harus bertahap dan harus terarah. Ada itunya, ada tata caranya gitu ya, ada tata caranya. Kemudian yang ketiga, kalau langsung mengambil ilmu sekaligus, maka itu cuma bikin capek ya. Tadi kata beliau, orang langsung ngambil ilmu atasnya, atapnya, oh saya nggak perlulah, saya jenius kok. Kemudian dia belajar langsung kepada kitab-kitab yang besar, maka itu cuma bikin capek. Cuma bikin capek. Makanya kalau mau beli kitab terjemahan itu hendaknya nanya dulu gitu. Ini bagus nggak saya beli? Makanya ada yang beli kitab Fathul Bari terjemahan. Wah, puluhan jilid. Kemudian dia baca nggak paham. Kemudian beli kitab tafsir Ibnu Katsir terjemahan gitu kan. Kitab tafsir Ibnu Katsir itu kitab tafsir pertengahan. Kitab tafsir yang paling dasar itu apa? Ada Muyasar. Kalau yang ditulis ulama kontemporer. Kalau ulama zaman dulu ada Jalalain. Dan itu sudah diterjemahkan. Nah, jadi jangan sampai kita belajar itu langsung dari atasnya, itu cuma bikin capek. Kemudian yang terakhir, tentang tafsir dari surat Al-Baqarah tadi ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengarahkan pertanyaan para sahabat tentang bulan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi kalau mau nanya sesuatu, itu hendaknya tanyalah yang bermanfaat. Jadi kalau mau belajar, pelajarilah yang paling bermanfaat dan yang paling dibutuhkan ketika itu. Jangan cari atau tanya-tanya sesuatu yang remeh, yang kalaupun butuhnya itu nggak sebesar kebutuhan yang lain, gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah pada hari ini kita selesai membahas tentang pengantar dari kitab Salah Satu Usul. Mudah-mudahan di Jumat berikutnya kita akan bahas kitabnya. Silakan yang mau beli kitabnya, kitab asli sudah banyak ya di Shopee, di di platform toko-toko online. Mau COD silakan, tapi nggak usah ribut-ribut kalau kitabnya salah gitu ya. Cukup dikembalikan, nanti malah viral gitu ya. Jadi kita cukupkan karena sudah azan Isya di tempat kami. Kita tutup, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi